Makna sesi foto G30 Jokowi di depan dan di tengah pemimpin dunia. Negara maju sebagian besar sudah mulai pulih dan karena sudah merencanakan untuk mengubah kebijakannya dan mengurangi stimulus fiskal maupun stimulus moneter dan termasuk sektor keuangan. Temanya recover together and recover stronger. Itu untuk bisa pulih bersama dan pulih menjadi lebih kuat dibutuhkan koordinasi politik global. Di sini sementara negara-negara berkembang itu masih kita harus mendorong pertumbuhan ekonomi, masih memerlukan kebijakan-kebijakan stimulus moneter, fiskal maupun sektor keuangan. Oleh karena itu koordinasi ini perlu kita lakukan untuk diperjuangkan di dalam G20 agar pemulihan ekonomi global bisa lebih seimbang dan tidak menimbulkan suatu yang kita sebut spillover effect atau dampak rambatan terhadap negara-negara di negara berkembang. Ini yang paling sering akan dibahas adalah kapan negara-negara, terutama di G20 yang semuanya melakukan kebijakan extraordinary di bidang fiskal dan moneter, akan menetapkan kapan mulai melakukan exit policy, yaitu mengurangi intervensi kebijakan makro yang luar biasa dan pasti tidak sustainable secara bertahap dan terkoordinasi. Saat ini sedang berlangsung KTT G20 di Roma, Italia. G20 sendiri terdiri dari negara ASEAN, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, Brunei, Inggris, India, Indonesia, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korsel, Meksiko, Perancis, Rusia, Tiongkok, dan Turki. Selain itu, terhadap Uni Eropa dan PBB dalam G20 terlihat dari kategori negara maju dan negara berkembang ada di dalamnya. Pertemuan G20 ini dilakukan di La Novella Conventi, Center Roma. Dari sekian banyak momen, seremoni nilai juga berhubungan bilateral di sela pertemuan yang terjadi ada yang cukup menyita perhatian publik. Salah satunya tentu acara sesi foto para pemimpin dunia yang bergabung G20 tersebut. Konon sesi foto oleh sejumlah pemimpin dunia saat G20 tak dilakukan secara sembarangan. Setiap posisi diatur dan masing-masing memiliki maknanya. Sampai kita ketahui sejak 2014 sampai dengan 2021, Presiden Jokowi selalu menempati barisan terdepan setiap sesi foto, tetapi berbeda-beda posisi. Nah, yang menarik saat ini foto sesi Roma saat ini 2021. Posisi foto Presiden Jokowi selain di barisan terdepan seperti biasanya, juga tepat di tengah-tengah diapit Sultan Bolkiah, Brunei Darussalam dan Perdana Menteri PM Italia Mario Draghi. Lantas, apa maknanya? Nah, perlu kiranya sebelumnya diketahui saat ini berbagai persiapan tengah dilakukan Indonesia untuk menjadi tuan rumah KTT G20. Pada 2022, tongkat estafet presidensi G20 akan diserahkan secara resmi oleh PM Italia kepada Presiden Joko Widodo pada 30-31 Oktober 2021 mendatang di Roma. Maka dengan demikian, sejak penyerahan tongkat estafet tersebut, praktis Presiden Jokowi menjadi presidensi G20 sampai pada akhirnya KTT G20 di Bali, Indonesia sebagai tuan rumah berlangsung dan kemudian menyerahkan kepemimpinan dunia yang lain. Jadi dapat dimaknai makna foto di atas sebagai simbol posisi Presiden Jokowi yang selanjutnya sebagai pemimpin atau presidensi di dalam KTT G20 yang akan datang. Indonesia adalah negara kelima di Asia yang menjadi tuan rumah KTT atau G20. Selain itu makna berikutnya terkait posisi Indonesia memang sejak Presiden Jokowi menahkodai Republik ini dipandang sangat penting oleh negara lain. Setidaknya rasa nasionalisme yang terpatri pada diri Jokowi tak mau negara kita dipandang remeh oleh bangsa lain. Terlebih kesuksesan Indonesia dalam mengatasi pandemi COVID-19 sejauh ini memiliki nilai plus tersendiri di hadapan negara peserta KTT G20. Dan tak hanya terkait pandemi, sikap keras dan tegas Presiden Jokowi terhadap Uni Eropa selama ini juga menjadikan posisi tawar Indonesia setingkat lebih besar.
Bahkan di sebuah kesempatan saat ini Uni Eropa akan membawa persoalan akibat kebijakan larangan ekspor nikel yang diterapkan pemerintah Indonesia ke WTO. Jokowi tak gentar, malah memerintahkan ciri lawyer terbaik Indonesia berkelas internasional. Ini menandakan negara kita Indonesia di bawah kendali Presiden Jokowi tak mudah didikte oleh kekuatan asing dengan segala kepentingannya, termasuk dari sisi ekonomi. Melimpahkannya sumber daya alam yang dimiliki Indonesia menjadi salah satu kekuatan yang tak bisa dipandang sebelah mata oleh bangsa lain. Dunia pun terpaksa harus menoleh ke negara Indonesia saat bangsa pimpinan negara lain, kelompok atau elemen dunia sibuk bicara ancaman perubahan iklim atau global warming berbusa-busa. Presiden Jokowi pun gerak cepat, tak banyak teori. Presiden Jokowi langsung terjun dan menyemplung ke laut, menanam mangrove bersama rakyat dan pegiat pecinta alam. Di saat kunjungan kerja di daerah yang dekat dengan pantai itu adalah sebuah simbol agar dilanjutkan pihak terkait. Jadi begitulah karakter Presiden Jokowi, sedari wali kota, gubernur DKI Jakarta, kemudian Presiden Indonesia, tak ada yang berubah. Jadi terlihat bego saja jika masih banyak para pembenci Jokowi yang selalu mengungkit soal aksi saat Jokowi masuk gorong-gorong kalau menjadi gubernur DKI Jakarta untuk cek kondisi saluran air, padahal itu semua dilakukan untuk warganya. Tapi dipandang pencitraan dan sebagainya. Hanya jenis pribadi yang kerdil hati dan cepat cara berpikirnya melihat kondisi yang ada. Tapi sayang seribu sayang masih cukup banyak residu di negara ini yang tak bisa melihat keseriusan pemimpin negeri yang sedang berusaha keras membuat fondasi untuk anak cucu di kemudian hari. Well, apapun itu, seorang Jokowi tak akan mampu berusaha menyenangkan semua pihak. Sudah pasti ada kepentingan-kepentingan yang bersembunyi dan kemudian membuat narasi sebaiknya dengan berbagai cara dikonsumsikan, ditelan mentah-mentah oleh para pembencinya. Bagaimana menurut Anda?